Buik namo konanan punyo namo. Sado tiak jan lengah, songok pun jan putih. Manfaat daripada berzikir. Nah, apa manfaatnya? Apa guna awak berzikir kau? Nah, ada beberapa manfaat Bapak dan Ibu. Yang pertama, zikir itu adalah untuk ubek. Ubek apa tu? Ubek hati yang sedang gelisah. Pangona yang sedang kacau. Ubeknya zikir. Di kalau ndak tahu awak bahasa manfaat zikir kok untuk mencari ketenangan, maka awak akan mencari ketenangan dari selain Allah. Banyaklah orang yang mencari ketenangan, baanak tonang pikirannya, minum lainnya, konsumsi lain, kok kan nyabu lah bagainya. Tuh untuk mencari ketenangan. Le bisanya dapat ketenangan ketika itu lainnya. Lai. Tapi pokoknya maha tahannya sewontah. Risiko tinggi. Nah, kini dijadian untuk mencari ketenangan tuh ubeknya adalah zikir. Pokoknya murah tahannya salamu. Leo mu aja awak. Torui bekokalannya tuh. Ingin tenang hati, ingin hilang kegundahan dalam fikiran awak, maka lakukanlah zikir. Itu janji Allah. Ala bizikrillahi tatmainul qulub. Jo zikir itulah hati menjadi tenang. Nah, maka hati yang gelisah dengan zikir inyo bisa menjadi tenang. Nah, hati yang selalu lalai dengan zikir inyo bisa menjadi inge. Hati yang selalu ikut kore dengan zikir inyo bisa menjadi lunak. Sumbayang yang salamu ku bakal khusyuk dengan zikir inyo bisa menjadi khusyuk. Itu manfaat yang bisa kita rasakan kini. Untuk menjalani kehidupan awak, apa pula manfaat zikir kau? Dijadian untuk kehidupan keduniaan kita. Apa manfaat zikir kau? Nah, untuk menopang kehidupan kita di bumi Allah kau. Manfaat zikir itu dalam hidup kita Bapak dan Ibu. Yang pertama bisa setiap keputusan yang kita ambil itu menjadi terarah. Sebab kita mengambil keputusan itu lah basoroto jo Allah. Bukan le ado campur tangannya yang lain. Bukan pula le adonyo disertai oleh dorongan hawa dan nafsu. Tapi murni itu keputusan basamu jo Allah. Ketika laju Allah tu pun awak mengambil kesimpulan, mengambil suatu keputusan, maka ndak adalah penyesalan sesudah itu leh. Tapi kalau masih basroto jo mukhalluq jo mengambil suatu keputusan, nanti akan ada penyesalan sesudah itu. Ndek kok ndak dentuin si anu tu saya kan ndak kaji iko lah tu hanya. Banyak leh penyesalan. Tapi kalau lah bersama jo Allah tu, ndak ada penyesalan. Pasti keputusan itu adalah keputusan yang terbaik. Itu adalah pilihan Allah. Nah, maka hidup awak akan menjadi terarah. Nah. Yang kedua, setiap korojonan awak kaku akan menjadi banilai ibadah.
Maka karojo yang bernilai ibadah hasilnya pasti berkah. Kapora awak, kasawa awak, menggali awak, karojo apapun awak, le dalam kondisi mengingat Allah, berarti hasilnya nanti menjadi hasil yang berkah. Berkah itu ndak terletak di jumlah. Oh, dek banyak nyawa keberkahnya. Ndak, belum tentu. Seketik pun kalau le diterima di orang yang berzikir, berkah itu akan bertemu situ, akan bersuah situ. Apalagi banyak hasil dan menerima adalah orang yang berzikir. Sebab nama menerima dan zikir tadi adalah syukur. Nama menerima orang yang bersyukur. Maka seketik berkah, banyak berkah. Apapun bentuk pemberian Allah, berapapun jumlahnya, kasodonya itu adalah berkah. Apa makna berkah itu Bapak dan Ibu? Bertambah nilainya di hadapan Allah. Terbukti itu berkah itu dalam kehidupan awak. Apa yang diagia di Allah itu semakin mandokin kita kepada Allah, itulah rezeki yang berkah. Tapi setiap pemberian Allah itu membuat kita jauh dengan Allah, itu rezeki indah ada berkah. Apalagi ditutup ya tiwak dinya. Nah, itu tanda berkahnya lah dicabut di Allah. Nah. Pek boleh oto semakin dokik wak kasuruh. Itu tanda oto itu berkah. Dapet boleh onda semakin dokik surau. Itu tanda onda itu berkah tuh. Dapet berterompa baru semakin sonang hati kasuruh. Itu tanda berkah tuh. Tapi kok dibawa terompa baru, pengon awak di terompa, awak di surau, itu tanda berkah terompa. Awak sedang sembahyang, pengona terompa aja. Tanda tak berkah terompa itu dah. Jadi bawa je suat lain. Nah, maliago terompa aja adik sedang sembahyang tu. Nah, dia sehat semakin mudah awak dalam beribadah. Nah, dapat membeli baju semakin sonang lo hati dia nyoba ibadah. Apapun asal untuk mendokin kepada Allah, itulah makna berkah. Nah, ini kok tak lama lah kok kan beli baju bagai beli pakaian suat di gayu nomo kan jangan malu bawa ke surau. Nan layak dibawa untuk beribadah lah diboli lah. Sebab Bapak dan Ibu, ketika pakaian saja nan awak miliki, itunya pemberian dari Allah, indak pernah dipakai untuk beribadah. Itu kita dihisap di suatu. Singkon lemari awak labagali PE yang ada di dalam. Bagapulun ale pernah dipakai untuk beribadah. Sodo ndak pernah dipakai untuk beribadah, kita kan ditanya besok. Inyo pun jadi saksi. Ayo dak cubu dan dibawa dah ke surau. Dak cubu dan kau naik dia wudu dah. Dak cubu dan dak dibawa mengaji bagainya. Dia semakin banyak rezeki itu, makin banyak hisapnya. Dia supaya jangan kone hisap, pertamu konaan tu pakai untuk ibadah aja loh. Itu makanya kok rayu orang diboli baju gayo. Gunonya dipakai sembahyang gayo. Kok baju gayo untuk melagak kakian diboli. Ya kan? Boli baju gayo nya. Nah, peraun guno. Godang hisap itu. Nah. Tanda rezeki itu ulun berkah. Dia makna berkah itu semakin dokik kita diknya kepada Allah. Nah. Kemudian Bapak dan Ibu, manfaat untuk dunia kita celai, rezeki itu akan ditambah-tambah di Allah. Nah, itu janji Allah itu. Sebab melalui zikir caku awak lah melaksanakan perintah, melalui zikir caku yang selama kuat jauh aja Allah kini lah mulai dokek. Orang yang dokek dengan Allah itu disebut dengan takwa. Maka Allah katakan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib.
Siapa yang bertakwa kepada Allah, akan Allah bukakan jalan keluar dari setiap kehidupannya itu. Kok kan rezeki jadi masalah, dia pintu rezeki. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Dia di Allah rezeki dari jalan hendak disangko-sangko. Hanya istilah guru kita di hati dulu kamu bapak dan ibu. Hanya gak guna lah enaknya sama aja kita duduk di hati pelupuannya. Lama kosu iya pak. Abu potong-potong terkena ada wak. Rupanya kalau lantai pelupu ada diduduk ada wak. Di siko atau bonamnya setan pati jongkek. Nah. Awak nan diaruk bona nang kabasi itu, contoh tanam padi. Rupanya tabonam di situ. Tapi di jaguangnya lebih beko. Sama aja itu. Di nandak disangko-sangko nyawa di siko wak kawasaki rupo, di ujung eten ditunjuan itu nolah. Dijaga ragu. Di kalau contoh itunya Bapak dan Ibu dalam mengamalkan kaji kok wak jangan anamu tuh sama tu aja kojo. Kok tabonam nonci itu dimakan jongkil Awak yo menggalikan je lah ya dah ya. Cik itu aja. Tabonam nonci itu. Dah ada tompek jongkil lain lah. Tapi anda mesti ada gak 2-3 bagai. Ndak semua jadi menggali beko nyak dipolaknya lain dapat ya belanja. Sinyak di lobian tenalah. Maka andai orang tua kita siswa bapak dan ibu peliago nambahnya tanam nan bapucu. Di naman jauh ku godak kombang di nan pucu kole subur. Jangan cik dua. Lobby ada ditunda. Ancak tanya. Di itu kau jawab. Di bau sawo itu ndak cukup cie. Ado ndaknya usaha nan lain. Walaupun kadang-kadang wa anggap itu usaha sampingan, kadang-kadang nan sampingan itu nama joso. Nan usaha pokok ndak tampak. Contoh itulah janji Allah. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Ndak wak kiro-kiro. Tompek tumbuhannya ndak bisa wak kiro. Dan kemudian yang lebih luar biasa Bapak dan Ibu. La yahtasib itu. Jumlah bagai ndak masuk dalam kapal wak hitung-hitungnya. Sebab kali-kali kita jo kali-kali Allah tuh beda. Nyawa 1 tambah 1 2. Di Allah 1 tambah 1 itu omwa jadi 10. Omwa jadi 20. Omwa jadi 700. Omwa jadi tak terhingga. Tando Bapak dan Ibu. Sedekah wak cie. Dia di Allah cie. Dijagian pula nan cie itu. Baraim balannya dilipat gandokan di Allah menjadi 10 kali lipat. Bahkan sampai 700 kali lipat. Dibawalah contoh dalam kehidupan kita kini. Etonglah dek kita Bapak dan Ibu. Bara penghasilan awak. Bara pengeluaran awak. Etong. Gaji sekian ya. Ketika dari sekian. Pada cukup ya. Godang pengeluaran pada pemasukan. Ada gimana lain gak? Coba lah hitung-hitung. Nam pasti dakwah dari siku sekiannya masuk. Tapi setelah dirinci seluruh pengeluaran awak, rupanya memang tidak mencukupi dah. Tapi ada bisa aja hidup dari maga. Kalau nado kita nometong sedetail mungkin le bara pengeluaran awak. Coba lah hitung. Tapi sekali itu lah hitung, jangan hitung tore mabuk awak deh. Sekali aja hitung.
beko kalau lah kodok-kodok detong tu alun le tibu bulan muku lah terbayang sekian pitika dari bulan muku ya. Dari malah gede cogian. Nah, itu dia jadi kan. Dia nolak aja tuh enggak sekali lah tuh. Nah, itu janji Allah. Rezeki awak akan bertambah. Nah, tapi kalau nandak kabar tambahnya Tuhan tuh Bapak dan Ibu. Makin banyak piti masuk, makin banyak penghasilan, pengeluaran nandak terduga sudah itu banyak pula. Masuk piti 2 juta setiap bulan. Lama awaknya awak. Ambil itu. Nah, rupanya Allah mambuin puluh lubangnya untuk pengeluaran tambahan. Biasanya orang disuruh sedekah karena miskin. Kayak yatim piatu. Kini berbagai jalannya. Nan hilanglah piti itu bagai. Nan ditipu lah di orang bagai. Nan awak lah sakit-sakitan bagai. Pada ujungnya nanti Allah mambiak balik. Nah, itu nang wak takuin. Maka tetaplah ndokeklah tori kepada Allah. Supaya yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah magia kawak dari jalan nanda sangku-sangku. Nah, itu manfaat untuk kehidupan. Yang kemudian nang kompet manfaat untuk kehidupan daripada zikir itu adalah kesegaran jasmani awak, kesehatan awak semakin bertambah. Sebabnya yang mesti dikuein itu bukan jasmani, tapi yang mesti kue itu adalah ruhani. Kalau lah ruhani itu yang kue, jasmani hanya menurut saja. Nah, itulah hasil daripada zikir. Pasti bertambah. Bukti yang nyata juga Bapak dan Ibu. Cubun lawak mau agi alang ko wak batonggang. Pagi besok loyo. Tapi cubun bona wak duduk berzikir. Buatna kalambu. Bekauna suluk. Dak lolok samalam suntuk tu. Pagi besok rasa-rasai badan. Ndak oyong wak jalan. Tando tu. Tando dengan zikir ko kesehatan makin bertambah. Jadi supaya awak lebih sehat, kembalilah zikir maksimalkan itu. Nah, itu manfaat untuk ibadah Allah, untuk dunia Allah, untuk akhirat lah. Apa manfaat zikir itu untuk kehidupan akhirat kita? Yang pertama Bapak dan Ibu, manfaat untuk akhirat itu menjadi palito inyo di dalam kubur, menorangi kubur awak. Sebab dari kini kubur itulah mulai bercahaya. Nah, mana kuburan kita? Jasmani ko kuburan. Nan kita itu adalah ruhani. Di dalam ikonyo kini kota kurangnya. Di sikonyo berkubur kini. Dek rohani itulah hidup. Dek hati itulah hidup. Maka memancarlah cahaya zikir itu lewat tubuh awak. Maka tando-tando orang yang ditorangi kuburannya nanti dengan zikir di alam kubur. Tampak dari kini tando-tando tuh. Karena torang itulah mulai dari hati, lah mulai dari rohani, maka lidah yang biasanya golok, goloknya lidah, kolamnya lidah, keceknya tuh menyinggung orang aja. Kecek itu tak berfilter. Kini lah mulai berkurang. Itulah tobik cayo nama tuh. Nah, tangan itu menzolimi orang aja, mengambil hak orang aja. Nah, maniai orang aja. Kini lah mulai berkurang, bahkan lomo bonti. Itulah torang kubur nama tu. Siapa nalah mulai torang kubur kini, besok di dalam tanah ten ia sempurna di torang di Allah. Manfaat apa itu? Manfaat daripada zikir. Nah,
Di tando-tando itu aduh. Nah. Yang kedua, manfaat untuk akhirat itu Bapak dan Ibu, kita akan diagia syafaat. Diagia pertolongan. Sanang kamagia kita pertolongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa sebab? Karena kita mengamalkan kaji zikir, dan kaji zikir itu sesambung sanadnya sampai kepada Rasulullah, maka awak dokik hubungan dengan Rasulullah, disitulah syafaat itu akan semakin mudah kita dapetin. Aman awak. Di amal awak tak cukup, di kojo awak tak sempurna. Maka dengan adanya syafaat dari Rasulullah, akhirat kita akan semakin dimudahkan. Nah, boleh. Yang ketiga, dengan adanya zikir, timbangan amal awak akan diberatkan oleh Allah. Apalagi kok basuh, kok bisa, kok diagia di Allah. Kalimah la ilaha illallah nan sempurna tu ah. Lebih bori itu daripada langit dan bumi. Itu nanti bukaan di Allah dimasuknya wakyun. Aci kalimah itu jadilah tuh. Itulah mampu sekali dosa tuh. Maka boreklah timbangan amal awak. Nah, di zikir bisa untuk mampu dosa. Nah, itu untuk akhirat. Itu yang kita usahakan. Dunia kita nak selamat, zikir. Akhirat nak selamat, zikir juga. Nah, orang yang lah disempurnakan dunia akhiratnya melalui zikir oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat 154 Allah katakan Bapak dan Ibu. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillah amwat. Janganlah engkau katakan bagi orang yang mati, yang terbunuh di jalan Allah itu inyo mati. Bal ahya. Tetapi inyo itu adalah hidup. Walakin la tash'urun. Tapi awak tidak tahu. Di orang yang mati fisabilillah, makna fisabilillah di jalan Allah menurut kaji kita kini ko Bapak dan Ibu, orang yang mati dalam menempuh jalan. Jalan nama, jalan syariat, jalan torikat, jalan hakikat, jalan makrifat. Menempuh itu jalan. Kok tidak mati inyo dalam makrifat, dalam hakikat malah. Kok ulun bisa mati dalam hakikat, di dalam torikat lah malah. Kok ulun bisa di dalam torikat, dalam syariat malah. Nah. Dalam kondisi menyobik namu. Dalam kondisi maingik nampunyo namu. Dalam kondisi menyobik, menyaksikan nampunyo namu. Dalam kondisi berseroto nampunyo namu itu wananya. Ketika itu dijawab di Allah. Itulah orang yang indak mati. Bal ahya. Inyo tuh hidup kepada Allah. Walakin la tasmurun. Tapi kita ndak tahu. Akinilah dia tahu. Di baanang kita lihat mau kita mati? Hah? Indak. Non condiku dapat ndak. Bal ahya, hidup. Nah, nan hidup ndak awak dapat, jangan mati ya, nan hidup. Di mana posisinya? Mati dalam mengamalkan kaji. Nan mana tompang? Nyobik namu jadi, mengona nampunya namu jadi, mencoliak nampunya namu jadi ya. Pokoknya di jalan itu wak nempuh. Maka kita akan hidup. Maka kalau Allah mengecek inyo tu tak mati, kalau Allah mengecek inyo tu hidup,
Kalau nyo hidup nyo bebas poi kaken kania. Itulah yang dirasakan dek guru-guru kita Bapak dan Ibu. Itulah yang terjadi ke inyo. Sehingga di inyo tu bukanlah mati, tapi inyo adalah hidup. Makanya dia kebebasan oleh Allah. Di masa jua beramal, kita akan tetap dikunjunginya. Sebabnya hidup. Beramal wak di surau ada rohaniah yang 110 Jawa. Istiqomah pulo wak di rumah, ada pulo nyo kan mengunjungi awak. Ketika nyo lah dibuat pulo istiqomah walaupun di rumah awak, nyo kan tibu. Sehingga nanti istiqomah awak di dalam kaji awak kuah. Yang sadotik dak lengah songok pun tak pernah lope di awak. Maka di masa saja awaknya dos itu tuh. Ya Surato Jawa tadi itu. Zohirnya seorang, tapi dalam hakikat entah bara urang awak nan sekali berjalan. Tabara urang awak nan sekali bekojo. Kita didampingi tore dek guru-guru kita. Itu yang mesti kita pahami. Di kok lata biasa bersama guru-guru aja dari kiri itu. Lah didampingi tore dek orang yang hidup. Andai kata Bapak dan Ibu lah tibu pulo masuk untuk awak untuk berpulang. Labi kontrak awak di dunia kah? Lah tabujo kaku aja lah tengah rumah dak bisa mengamangale. Menunggu aja wale. Kok leh ketika itu leh masih bersama orang dan hidup Jawa, ndak ada godaan untuk awak. Ndak ada godaan untuk awak. Ndak akan merasakan kita sakratul maut. Ndak akan merasung kita bahasa sakitnya mati. Itu nang kita pedoman cik lai. Sebab Allah bonang cien. Jawa ada orang yang hidup. Ada rohania-rohania yang selalu mendampingi awak dan membantu awak. Maka ketika di tengah-tengah awak itu ada yang ahli zikir hadir, ndak tolok dek setan doh menggoda, ndak tolok dek ubili doh menggadu awak. Alio muanya tibu aja langsung di situ bisua. Ndak. Ini kan mati besok dan pasang kapiat robitan guru elo. Dia mau kah? Semuanya tiba langsung aja situ dah. Kini ya beraja. Cubun dulu pasang kaji ketika awak jalan sembahyang tu le ndak tolok awak le dek setan. Ndak tolok awak dek ubili le. La nonok pengona tu kepada Allah. Ketika le nonok pengona kepada Allah, tompanglah posisi condo itu tu nanti. Peliharolah sampai nyawa berpulang. Tapi ketika pengona siang tubuh selesai kini kalau nomo atau pakai yang condo itu le, wallahu a'lam. Sedangkan sehat-sehat aja awak lah masih digadu aja apalagi nanti laka mati. Maka carilah posisi yang topik itu kini. Posisi yang topik itu kini Bapak dan Ibu, kembalilah duduk di kaji yang lah dia dek guru. Apa itu kajinya? Sobui namo konanan punyo namo. Sado tiak jan lengah, songok pun jan putih. Tetap situ tori. Bawalah kaken kania. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang diselamatkan oleh Allah. Amin. Ya mujibas sailin. Itulah kaji kita dulu Bapak dan Ibu. Banyak maaf. Wabillahi taufiq waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.